warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Beno Arif. Akhirnya Fadlizon, politisi Partai Gerindra, buka suara soal perjanjian politik antara Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto. Fadlizon mengakui bahwa dia mendraft perjanjian tersebut ada 7 poin. Dan Fadlizon juga mengakui dia mendengar ada utang piutang antara Anies dengan Sandi. Atau tepatnya bukan mendengar ya, dia mengetahui ada utang piutang antara Anies dengan Sandi yang sebelumnya disebut-sebut oleh Erwin Aksa jumlahnya sampai 50 miliar itu. Apa isi 7 poin perjanjian itu? Apakah termasuk janji Anies tidak akan maju dalam pencapresan apabila Prabowo juga maju sebagai capres, artinya Anies tidak akan berhadapan dengan Prabowo. Nah, ini masalahnya, Fadlizon tidak bicara secara tegas dan eksplisit. Sementara soal perjanjian utang piutang sebesar 50 miliar antara Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno, Fadlizon itu mempersilahkan media untuk menanyakan hal itu secara langsung kepada Sandiaga Uno. Ada kebetulan saya yang mendraft, saya menulis ada 7 poin. Kalau itu urusannya urusan pilkada, kata Fadlizon. Ini ketika dia menghadiri hari ulang tahun Partai Gerindra yang berlangsung hari ini ya. Kan ada beberapa yang saya tahu pada waktu awal itu saya yang mendraft perjanjian untuk pilkada DKI. Kan ada seperti kata Pak Sandiaga tadi, tanya aja Pak Sandiaga, ada beberapa hal lain. Ya termasuk terkait dengan keuangan, saya tidak tahu, itu kata Fadlizon. Nah, ini tadinya kan banyak orang berharap dapat satu penjelasan lah dari Fadlizon ya, terutama tentang perjanjian politik antara Pak Prabowo dengan Anies Baswedan. Tapi penjelasan Fadlizon ini jadi apa ya, malah jadi membuat kita jadi bertanya-tanya, ini sebenarnya ada apa ini kok kesannya dia semua orang kemudian saling menutupi padahal orang berharap ini dibuka. Kalau tadi kalau kalau kita merujuk pada penjelasannya Fadlizon yang 7 poin perjanjian itu yang berkaitan dengan pilkada. Dan Fadlizon tidak menyinggung soal pencapresan. Jadi ini mana yang benar nih ya. Soal duit, nah yang 50 miliar, ini kan duit gak sedikit ya. Ini yang saya kira yang paling seru bahkan. Ketika wartawan menanyakan itu kepada Sandi, ini acaranya Sandi juga ditemui di tempat yang sama di hari ulang tahun Gerindra. Ini Sandi malah terkesan menghindar. Saya baca dulu, belum bisa kasih statement, kata Sandiaga Uno. Ini luar biasa ya, duit 50 miliar masa dia nggak ingat seperti apa detailnya kan, pasti dia harusnya ingat ya. Soal janji politik dan utang piutang ini memang sekarang jadi heboh ya. Yang paling heboh itu di media sosial. Ya, Sandi itu mengungkap ada perjanjian itu dalam wawancaranya dengan Akbar Faisal Unsensor. Tapi dia tidak secara spesifik menyebut seperti apa perjanjian itu, dan banyak orang yang kemudian menduga-duga soal Anies ini soal pencapresan tadi yang saya sebut bahwa Anies tidak akan maju sebagai capres, dan ini kalau pada saat yang bersamaan Prabowo juga tidak pada saat yang bersamaan Prabowo juga nyapres, artinya itu seperti pernah dikatakan juga oleh Anies itu dia bahwa tidak akan berkhianat kepada Prabowo. Nah, sementara soal utang piutang ini yang membuka adalah politisi Golkar Erwin Aksa. Ini Erwin Aksa ini dulu pada Pilkada DKI Jakarta juga anggota tim ses Anies dan Sandi. Erwin Aksa ini malah pada waktu itu dia nempel dengan Anies, jadi dia sangat dekat. Jadi dipastikan ceritanya itu memang benar, nggak mengada-ada. Tapi kan soal utang piutang ini sudah ada bantahan dari Sudirman Said yang juga anggota tim ses Anies pada waktu tahun 2017, dan sekarang malah kembali menjadi tim ses Anies, dia menjadi LO di Anies di tim kecil ya. Kalau Anda perhatikan dalam setiap pertemuan tim kecil tiga partai yakni Nasdem, Demokrat dan PKS, Sudirman Said itu selalu hadir di situ. Bahkan ketika kemarin PKS mengumumkan dukungannya atas pencapresan Anies, itu Sudirman Said juga hadir, dan dia juga ternyata pergi bersama dengan waktu itu anggota tim kecil dari PKS yakni Sohibul Iman. Jadi kata Sudirman Said itu sudah beres ya soal apa ini, kata dia karena itu sudah ada kesepakatan, sudah dalam perjanjian itu disebutkan bahwa kalau kemudian keduanya menang itu maka utang piutang itu dianggap lunas karena itu dianggap berbagi beban. Ini tajir banget ya si Sandiaga Uno, duit 50 miliar diikhlaskan beres ya utang piutangnya kalau pilkadanya menang. Nah,
Jadi tapi kan isu ini belakangan setelah muncul pernyataan dari Sandiaga Uno, ditambah lagi yang paling heboh tentu saja pernyataan dari Erwin Aksa, ini kan kemudian sangat mengganggu ya bagi para partner koalisi yang mendukung Anies Baswedan. Dan soal ini misalnya Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali itu minta agar Nasdem tidak dikait-kaitkan dalam soal itu. Itu kan cerita lama ya, bukan, nggak ada urusannya dengan sekarang. Itu cerita antara mereka, Gerindra, Anies, dan Sandi, itu kata Ahmad Ali. Sementara kalau Demokrat ini berkaitan dengan utang piutang, justru ini statementnya cukup keras. Benar atau tidaknya apa yang disampaikan oleh Bang Erwin Aksa, silakan ditanyakan langsung ke Mas Andi saja untuk membuka faktanya. Minta beliau buka saja agar terang benderang. Membuktikan adalah tugas yang menuduh, bukan yang dituduh. Itu kata Kamhar Lakumani. Nah sekarang orang yang mengerti perjanjian dan bahkan terlibat langsung itu nggak mau buka, nggak mau terbuka ya. Tadi sebelumnya Sandiaga Uno minta agar Fadlizon yang tahu menau ini silakan membukanya. Begitu juga kata dia, itu ada Dasko, Sufmi Dasko, Ketua Harian Gerindra yang masih menyimpan itu. Tapi kan beberapa hari yang lalu Dasko menyatakan bahwa dia nggak mau buka soal itu, dia mengakui dia menyimpan itu, tapi itu bukan, itu hanya jadi konsumsi internal. Nah sekarang sebenarnya kata kuncinya ini Fadlizon karena dia yang langsung mendraft perjanjian itu. Tapi seperti tadi Fadlizon kan juga tidak mau bicara secara terbuka, dia malah menyatakan itu kaitannya soal pilkada. Yang benar memang perjanjian itu dibuat dalam konteks Pilkada 2017, dan kalau kemudian dinyatakan ada janji-janji politik itu kan pasti dikaitkan dengan Pilpres 2019 ya, yang setelah Pilkada 2019 kan kemudian Pilkada 2019 kan Pak Prabowo di situ maju sebagai capres. Nah, ini kelihatannya perjanjian itu berkaitan dengan itu ya. Nah, sekarang karena semua yang terlibat itu hanya memberikan clue-clue saja, tidak detail menyampaikan apa sih draft isinya itu, draft soal perjanjian politik antara Pak Prabowo dengan Anies, dan juga soal utang piutang itu bagaimana isinya draftnya yang saya kira itu masih disimpan. Jadinya ya ini sekarang tinggal digoreng di media sosial dan juga media massa. Kalau saya baca ini ya, saya mencermati di media sosial itu sekarang ini terbagi dalam dua kubu lah ya. Kubu para penentang Anies ini sibuk menggorengnya. Ini bukan dari Gerindra nih saya kira, malah yang saya lihat ini kubu pendukung Ganjar ini kelihatannya yang paling sibuk menggorengnya gitu. Dan mereka menilai bahwa Anies ini sebagai pengkhianat dan pengemplang utang. Ini jelek banget ya, udah berkhianat, ngemplang utang juga. Tapi sementara pendukung Anies sebaliknya menganggap ini ini semacam pembunuhan karakter. Sebab kalau soal janji politiknya kepada Pak Prabowo kan itu sudah ditunaikan pada Pilpres 2019. Anies Baswedan tidak maju dalam pencapresan, bahkan dia menolak ketika ingin digandeng oleh Pak Prabowo untuk menjadi wakil presidennya, dan seperti kita ketahui akhirnya yang menjadi wakil presiden adalah Sandiaga Uno. Nah, ini soal ini, dan kemudian kalau soal utang piutang tadi ini agak aneh kalau kemudian komentarnya Sandiaga Uno yang menyatakan dia belum baca beritanya, jadi tidak bisa memberikan statement. Kan dia yang mengeluarkan duit, dia kan memberi utang piutang. Jadi sebenarnya sih bagaimana janjinya? Ini soal ini tampaknya karena ini saya lihatnya lebih pada komoditi politik, ini akan dibiarkan menggantung tanpa penjelasan. Padahal soalnya kan sangat mudah, ini yang membuat draft, yang tanda tangan dalam hal ini Pak Prabowo, Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan, kemudian yang memberi utang dan yang berutang dalam hal ini Sandi yang memberi utang dan Anies Baswedan yang berutang, itu masih ada semua. Dokumen perjanjiannya juga masih disimpan dengan baik. Dasko mengaku masih menyimpan perjanjian itu. Sementara Erwin Aksa menyebut bahwa pengacara Sandiaga Uno, Rik Rizkiana, itu yang membuat perjanjian utang piutang. Ini pasti sebagai seorang lawyer dia juga sangat korek soal begini, dan pasti itu masih dia simpanlah perjanjian semacam itu. Jadi sebenarnya seperti saya sebut sebelumnya, soal ini sangat gampang. Bisa dibuka langsung saja ke publik dan kemudian semuanya menjadi jelas. Kalau ada perjanjian ya harus dipenuhi. Kalau kemudian Anies Baswedan tidak memenuhi komitmennya, ya kita bisa menilai orang seperti Anies itu seperti apa. Begitu juga soal utang piutang. Ini berat soal utang piutang ini ya. Nah, kalau memang ada perjanjian politik, itu sekali lagi memang namanya janji politik. Memang ini susah dipegang ya. Sama tentu saja kita ingat ini perjanjian batu tulis antara Megawati dengan Pak Prabowo.
yang sampai sekarang itu nggak pernah terwujud ya, walaupun Gerindra bolak-balik mengungkit soal itu, tapi ya kita tahu itu tidak terwujud, dan gambarannya kita tahu apa sebenarnya dalam perjanjian batu tulis itu kan. Pak Prabowo pada waktu pemilu 2004 ya, pada itu ketika dia mendampingi Ibu Megawati maju sebagai Pilpres, Pak Ibu Megawati sebagai capres dan Prabowo sebagai cawapresnya. Pada waktu itu kelihatannya ada semacam perjanjian kalau kemudian mereka nanti pada pemilu berikutnya itu Ibu Megawati akan mendukung Pak Prabowo sebagai calon presidennya. Tapi kan sampai sekarang tidak terwujud. Setelah waktu itu 2004 Ibu Megawati berpasangan dengan Prabowo, kalah berhadapan dengan Pak SBY, berpasangan dengan Yusuf, kalah. Dan kemudian ketika pada tahun 2019 akhirnya Pak Jokowi itu pada tahun 2014 kemudian Pak Jokowi maju sebagai calon presiden, ternyata malah Ibu Megawati mendukung Pak Jokowi, bukan mendukung Pak Prabowo. Nah, khusus soal Anies ini, kalau betul memang ada perjanjian, dan itu sempat juga sebenarnya secara tidak langsung diakui oleh Anies Baswedan, yang dalam wawancaranya dengan Najwa Shihab dia menyatakan dia tidak akan berkhianat pada Pak Prabowo. Ini kan ini kelihatannya kaitannya dengan Pilpres 2019 karena wawancaranya itu terjadi tahun 2018. Jadi tentu saja ini hanya berlaku sampai 2019 bukan 2024, apalagi kemudian masih terus berlangsung seperti kata Sandi untuk pilpres berikutnya. Kalau seperti itu kan artinya karir Anies Baswedan sudah selesai pada Pilkada DKI Jakarta. Dia tidak mungkin ikut pilpres karena dia terikat janji dengan Pak Prabowo. Nah, PKS yang mengusung keduanya, mengusung yang bersama Gerindra mengusung Anies dan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI 2017 juga ini malah menambah soal baru ya, karena ketika mereka merespon pernyataan dari Sandiaga Uno, justru mereka menyatakan bahwa justru Gerindra yang tidak memenuhi janjinya, karena sebagaimana janji sebelumnya kalau nantinya mereka ini maju, salah satunya maju ke Pilpres, maka kursi Wagub itu akan diberikan kepada PKS. Tapi seperti kita ketahui kan kemudian Sandiaga Uno meninggalkan kursi wakil gubernur DKI Jakarta setelah Anies Baswedan menolak, dan dia kemudian yang menjadi calon wakil presiden dari Pak Prabowo Subianto. Dan kita tahu kemudian ternyata kursi wakil gubernur itu akhirnya jatuh ke tangan politisi dari Gerindra, Ariza Patria, bukan kepada PKS. Soal utang piutang, duit 50 miliar ini kan bukan duit kecil. Belum lagi kalau saya kira orang seperti Anies Baswedan ini tahu betul ini soal agama. Ini hukumnya utang piutang itu berat, bukan soal besar kecilnya ya. Tapi pokoknya namanya utang piutang itu harus diselesaikan ketika orang mati, karena ini katanya menjadi siksa kubur. Jadi Anda masih ingat ya, setiap kali ada seorang jenazah yang ada orang yang meninggal dan kemudian keluarganya menyampaikan pidato, biasanya selalu menyatakan bahwa kalau ada utang piutang tolong menghubungi keluarga, karena memang utang piutang ini harus dibereskan sebelum jenazah seseorang itu masuk ke dalam kubur. Nah, jadi sekarang aneh ya kalau yang tahu dan terlibat dalam persoalan ini malah terkesan saling lempar dan kemudian bahkan menghindar. Kalau toh mau bicara lebih samar-samar, hanya memberikan semacam apa ya, ini insinuasi saja gitu. Dan ini tentu saja tentu saja ini kemudian menjadi komoditi politik. Bagaimana kita memahami ini ya? Saya kira kita mesti melihatnya lebih mudah itu dari sisi setting politik dan para aktor yang terlibat. Soal janji ini sebelumnya sudah muncul, tapi kemudian yang mengungkap secara terang benderang adalah Sandiaga Uno. Nah, dia ini adalah politisi Gerindra. Jadi dia terikat kewajiban, meskipun beberapa waktu yang lalu dia melakukan berbagai manuver mendekati partai-partai lain, tapi dia sudah berjanji dia akan mendukung dan loyal kepada Pak Prabowo. Nah, sekarang ini kan Gerindra tampaknya Pak Prabowo ini tampaknya bakal berhadapan dengan Anies yang diusung oleh Koalisi Perubahan. Soal utang piutang, ini yang mengungkap adalah Erwin Aksa. Ini posisinya adalah Wakil Ketua Umum Partai Golkar, dan Golkar ini sekarang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu bersama dengan PAN dan P3. Sampai sekarang KIB belum mengumumkan siapa capres dan cawapresnya. Tapi kita tahu Golkar mengotot agar Airlangga Hartarto sebagai calon presidennya, dan tentu dalam hal ini Erwin Aksa harus mendukung. Nah, petanya ini mereka yang dulu bersekutu pada Pilkada DKI 2017 itu sekarang saling berhadapan, punya kepentingan politik yang berbeda-beda, punya jagoan yang berbeda-beda.
Jadi nanti berarti kan posisinya kalau tadi Sandiaga Uno mendukung Pak Prabowo, Erwin Aksa harus mendukung Erlangga Hartarto, sementara Anies Baswedan ini akan berhadapan dengan Prabowo maupun dengan Erlangga Hartarto. Entah kalau kemudian ternyata petanya berubah ya, ya wajar kalau mereka ini mencoba saling menjatuhkan gitu. Karena kelihatannya kan kita nggak bisa berharap bahwa soal ini akan terbuka atau dibuat transparan. Dan ini dalam politik justru soal ini yang malah lebih menarik, karena dalam politik itu kan sebenarnya yang paling penting itu adalah persepsi. Jadi mereka ini kelihatan mencoba membiarkan publik dan juga para netizen tidak terlampau mendapat penjelasan yang real tentang apa sebenarnya terjadi, tapi membiarkan mereka hidup berpikir hidup dalam persepsi masing-masing lah gitu ya. Jadi kalau kasus ini dibuka secara transparan, ya kita akan bicara fakta, bukan bicara persepsi. Padahal sekali lagi dalam politik itu persepsi itu yang paling penting. Jadi bagaimana kalau Anda berharap kemudian kasusnya ayo dong dibuka secara transparan? Saya perkirakan kasus ini tidak akan pernah terbuka secara transparan. Ini akan dibiarkan menggantung sampai nanti Pilpres berlangsung. Nah, teruslah ini ya, polarisasi akan terus terbentuk semacam ini. Tapi ngomong-ngomong, apakah Anies sendiri sudah pasti akan nyapres ya? Kalau kita melihat manuver dari Surya Paloh belakangan ini, bertemu dengan Pak Jokowi dan menyatakan akan tetap mengawal Pak Jokowi, pemerintah Pak Jokowi Ma'ruf sampai tahun 2024, bertemu dengan Erlangga Hartarto dan katanya menjajaki adanya koalisi, dan juga kemudian bertemu dengan Luhut. Nah, ini saya kira faktor ini aktor yang penting yang tidak bisa kita nafikan begitu saja, karena satu, Luhut itu adalah orang dekat Pak Jokowi. Tentu saja dia mengawal kepentingan Pak Jokowi. Kedua, dia ini ya petinggi Partai Golkar juga. Kalau seandainya, ini Anda para pendukung Anies jangan baper dulu ya, Anies itu tidak jadi nyapres, apakah soal perjanjian dan utang piutang itu masih relevan dan akan dipersoalkan juga? Saya sih kalau soal ini saya berani garansi ya, begitu Anies dinyatakan tidak jadi nyapres, pasti soal perjanjian politik dan soal utang piutang ini tidak akan pernah jadi isu lagi. Saya harus menarik. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.